Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua bersyukur atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita semua. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur sekali saya Gardianto, salah satu santri yang bisa menemani sahabat netizen yang ada di rumah. Tentunya kita sama-sama ngaji, dan insya Allah ngaji kita beroleh berkah. Olehnya kita awali dulu sama-sama, kita kirim doa untuk para kiai, para alim ulama, para guru. Dan hari ini adalah spesial Hari Ibu. Kita doakan untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia yang perjuangannya luar biasa. Mari kita kirim membaca surah Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari edisi spesial. Kita bahas tema yakni tentang dahsyatnya doa ibu terhadap anaknya. Dan kami ucapkan kepada ibu yang ada di seluruh Indonesia bahwa hari ini adalah bertepatan edisi spesial, yaitu tanggal 22 Desember. Saya yakin kita semua sepakat bahwa Hari Ibu itu tidak satu hari, tapi semua adalah Hari Ibu. Dan kita sudah sepatutnya sebagai seorang anak memuliakan jasa-jasa yang luar biasa, yakni jasa orang tua kita, ayah dan ibu kita. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahas tentang dahsyatnya kekuatan doa ibu terhadap anaknya. Kalau kita mengkaji tentang dahsyatnya, dan sebelumnya kita bahas dulu tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah perintahkan kepada kita, yakni di dalam Quran surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sahabat netizen, ayat ini memiliki makna arti bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan ayat ini berlanjut perintah wabil walidaini ihsan, yakni berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak kita. Kita tahu betul kita ada di dunia ini karena perjuangan seorang ayah dan ibu yang luar biasa, hingga kita saat ini bisa berbuat tentunya didikan dan bimbingan seorang ibu yang ikhlas, yang tulus kepada kita semua. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus kami pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah?
ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Baru abukah, bapakmu. Ibumu, 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 dan bapakmu. Ini adalah sebuah penyampaian dari baginda Muhammad SAW bahwa kita adalah seorang anak wajib untuk memuliakan ibu. Kalau kita cermati betapa banyak orang yang ingin mencari surga di luar, sampai melakukan hal-hal, melakukan sesuatu yang di luar jangkauannya. Padahal kalau kita maknai lebih dalam, ada surga yang ternyata ada di dalam rumah kita, yakni keridhaan dari seorang ibu. Maka dasarnya, disinilah letak dasarnya, bagaimana seorang ibu yang luar biasa mendidik kita 9 bulan kita dalam kandungan. Kemudian saat kita akan melahirkan, beliau berjuang antara hidup dan mati. Kemudian begitu melahirkan, beliau mendidik kita, mengasihi kita. Dan juga peran seorang ayah mencari nafkah, membuat kita semua keluarga tenang. Dan tentunya perjuangan ayah dan ibu itu luar biasa. Inilah salah satunya mengapa doa orang tua kita, doa ayah ibu kita diijabah oleh Allah. Banyak riwayat hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada doa yang diijabah oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Bahkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ketika ditanya dalam cerita beliau mengatakan, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyu ahabbu amali ilallah?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, "Afdhalus sholati fil awali waktiha." Jadi as-sholatu fil awali waktiha, sholat di awal waktu. Lalu apalagi Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti kepada keduanya. Maka sahabat netizen yang dimuliakan Allah, inilah kemuliaan-kemuliaan Allah perintahkan kepada kita untuk memuliakan ayah ibu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kita untuk memuliakan ayah ibu kita. Maka disinilah saya sampaikan kepada ayah ibu hebat yang ada di Indonesia atau dimanapun berada, ketika apapun kita tidak suka dengan anak kita, atau pada saat itu emosional kita puncak karena melihat tingkah laku anak kita yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, saya meminta untuk tidak mendoakan hal-hal yang buruk, sebab doa ayah dan ibu itu adalah luar biasa, terbuka pintu langit. Saya akan sampaikan satu kisah, ini kisah yang masih bisa jadikan pelajaran buat kita semua tentang dasarnya kekuatan doa seorang ibu. Ini dikisahkan oleh Syekh Taqid bin Mukhallad. Jadi di suatu maghrib datanglah seorang ibu ke rumah Syekh. Ia pun disambut dengan penuh hormat selayaknya tamu. Namun ia terlihat begitu sedih. Melihat hal tersebut, maka Syekh pun tanya kepada ibu itu, "Wahai ibu, kenapa engkau bersedih?" Maka ibu pun menyampaikan bahwa anak lelakinya ditangkap oleh prajurit Romawi. Maka sang ulama, sang Syekh pun menyampaikan, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, tapi menyampaikan kepada ibu itu agar mendoakan anaknya. Maka sampai di rumah, sang ibu pun berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan agar anaknya dibebaskan, diselamatkan. Maka setelah itu anak itu pun tiba-tiba sampai di rumah dan menemui ibu. Kemudian anak itu pun bercerita bahwa anak itu ditangkap, anak itu ditahan, kemudian anak itu dikerjakan paksa, namun tiba-tiba anak itu dibebaskan. Maka anak sebagai rasa syukurnya, sang ibu ini pun menghadap Syekh, mengucapkan terima kasih. Kemudian Syekh mengatakan bahwa itu semua salah satu asbabnya adalah doa ibu kepada anaknya.
Banyak kisah-kisah, saya membaca kisah-kisah seorang ulama yang sukses, sebut saja Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ternyata ketika ibunya mengandung, di dalam kandungan, Imam Al-Ghazali dalam kandungan saat itu, ibunya selalu berdoa ketika ikuti majelis taklim. Ingat, salah satu doa diijabah oleh Allah adalah ketika kita mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, maka saat itulah ibunya Imam Al-Ghazali berdoa agar anak di dalam kandungan kelak menjadi ahli agama, ahli ilmu fikih, maka lahirlah Imam Al-Ghazali. Banyak hal dari doa-doa ibu, termasuk ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau seorang anak minta izin kepada ibunya hendak berangkat menimba ilmu, maka ibunya mendoakan agar anaknya berkah, sukses dalam menimba ilmu. Banyak peran-peran ibu yang kemudian membuat sukses anak-anaknya. Saya teringat sebuah kisah yang saya baca dalam kisah ini, saya kutip dalam NU Online. Ada seorang ibu yang bercerita tentang kisahnya, yaitu ketika ibu ini punya anak kecil yang lucu-lucunya, dia sudah menyiapkan tempat makanan, makanan yang hidangkan untuk para tamu. Ternyata anak kecil ini memasukkan debu di dua tangannya, lalu memasukkannya ke makanan ibunya yang siap disajikan. Maka saat itu sang ibu marah, tapi ibu itu lantas mengatakan kepada anak itu, "Izzab ja'allaka imama li harmain." Pergi kamu, biar kamu jadi imam di Harmain. Di Harmain itu imam Masjidil Haram. Jadi siapakah anak itu? Dia adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, yang didoakan ibunya ketika ibunya marah, tapi doanya bukan doa azab, tapi yang didoakan adalah engkau menjadi imam Harmain, jadi imam di Masjidil Haram. Dan inilah yang luar biasa, sampai saat ini bacaan ayat Al-Quran Syekh Abdurrahman As-Sudais itu menjadi favorit bagi umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa bahwa itu adalah keberkahan doa ibu, dasarnya doa ibu. Dasarnya doa kekuatan ibu terhadap anaknya ini juga pernah dikisahkan ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, siapakah nanti sahabatku, temanku yang akan menemaniku di dalam surga? Maka Allah pun mewahyukan bahwa kepada Nabi Musa bahwa temanmu yang nantinya akan berada di dalam surga bersamamu adalah seorang anak muda yang melintas di hadapanmu. Mungkin kita akan berpikir bahwa sahabat Nabi Musa nanti di dalam surga, temannya nanti di dalam surga adalah Nabi Harun. Karena Nabi Musa hidup bersama-sama dengan Nabi Harun dan mereka sangat bersahabat. Tapi saat itu Allah memberikan isyarat kepada Musa bahwa temanmu nanti di dalam surga, sahabatmu nanti di dalam surga adalah seorang pemuda yang akan melintas di hadapanmu. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini menarik sekali, tentunya ini sangat unik sekali. Namun pada saat itu Nabi Musa pun ingin melihat siapa sih sahabat sesungguhnya yang Allah sudah berikan tanda-tanda itu. Maka suatu saat Nabi Musa pun menunggu di hadapan rumahnya, maka melintaslah seorang pemuda yang membawa kayu bakar. Jadi pemuda ini mencari kayu di hutan, kemudian kayu itu dibawa, maka dia pun mengikuti. Sesampai di rumahnya, sangat sederhana sekali rumah itu. Kemudian anak muda itu meletakkan kayu bakarnya, kemudian pun dia memasak nasi, memasak bubur. Untuk siapa? Untuk ibunya. Maka dibuatlah bubur. Setelah dibuat bubur didinginkan, kemudian ibunya pun digendong,
Karena ibunya sudah sepuh, sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, maka digendonglah sang ibu, kemudian disuapinya dengan senang hati, dengan penuh kasih sayang yang luar biasa. Maka saat itu pun ibunya saking senangnya, ibunya pun berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'al waladi hada rafiq Musa fil jannah. Apa maknanya? Ya Allah, jadikanlah anakku ini teman Nabi Musa di surga. Ucap si ibu mengharu biru. Jadi kalau ibu sudah doa karena terbangkit kesadaran beliau akan kasih sayang anaknya, anaknya sudah berbuat yang terbaik untuknya, maka sang ibu pun meneteskan air mata, bukan karena sedih, bukan karena habis melihat anaknya yang tidak sesuai dengan hatinya, tapi karena sedih, meleleh air mata karena bahagia, karena dilayani sang anak. Maka ibu pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku kelak temannya Nabi Musa di dalam surga. Maka doanya pun diijabah oleh Allah, dan anak itulah, pemuda itulah yang menjadi teman Nabi Musa kelak di dalam surga. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, kisah-kisah tadi yang saya sampaikan tadi ini sejatinya menggugah kita semua bahwa ketika kita masih memiliki ibu, ketika kita masih memiliki ayah, maka muliakanlah mereka. Sebab boleh jadi dengan ridhonya, dengan doanya lah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, sungguh merugi bila mana mereka masih bertemu dengan kedua orang tuanya, masih bertemu dengan ibunya, masih bertemu dengan ayahnya, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Padahal doa ibu dibukakan pintu langit, diijabah oleh Allah, maka boleh jadi kita bisa masuk pintu surga lewat keridhaan seorang ibu. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga teringat sebuah kisah, suatu kisah. Ini adalah kisah nyata. Ada seorang ayah memiliki anak laki-laki. Mereka punya usaha, yakni memelihara kambing. Maka suatu ketika sang anak masih muda pun akhirnya lama-kelamaan bosan untuk memelihara kambingnya, ya untuk nafkah keluarganya. Maka anak itu pun minta izin kepada ayahnya agar bisa mencari pekerjaan yang membuat dia nyaman. Maka sang ayah pun tidak mengizinkan. Tetap ayah ingin anaknya tetap bekerja untuk memelihara kambing yang dimiliki oleh keluarga. Dari situlah memelihara kambing dijual, kemungkinan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun anak itu tetap memaksa. Maka anak itu pun pergi melarikan diri tanpa diizinkan oleh sang ayah. Maka saat itu sang ayah pun tidak terima. Maka saat itulah ucapan ayah pun keluar. Maka saat itulah dengan sebagai ujian ini yang luar biasa, maka anak itu pun tidak bisa melihat. Karena dia tidak bisa melihat, maka dia kembalikan kepada kedua orang tuanya. Maka sang ayah pun mengatakan, apa yang engkau dapat nak ketika engkau mencari pekerjaan di suatu tempat? Maka sang anak pun tidak mengatakan, saya tidak mendapatkan apa-apa wahai ayah. Maka saat itulah ayah juga menyesal telah mendoakan anaknya dengan doa yang tidak baik, ucapan yang tidak baik kepada anaknya. Akhirnya anaknya pun tidak bisa melihat. Maka saat itulah penyesalan bagi kedua orang tuanya. Maka orang tuanya pun berwudu dan berdoa, bermunazat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idza arada syai'a ayyakulalahu kun fayakun. Maka kalau Allah sudah berkehendak, maka dengan izin Allah, sang ayah pun menjilat dengan lidahnya mata kedua anaknya. Dengan izin Allah, maka anak itu bisa melihat. Ada kisah lain yang kita jadikan pelajaran. Saat itu orang tuanya tidak mengizinkan sang anak untuk keluar
belum sampai menyeberang jalan, ditabraklah oleh mobil, maka anak itu pun meninggal dunia. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kisah-kisah inilah saya memohon kepada ayah ibu, apapun dalam kondisi apapun, jangan doakan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa, waktukanlah setiap ba'da sholat atau sebelum tidur, demi Allah, mintalah kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah. Dahsyatnya doa ibu untuk anak-anaknya ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi ayah dan ibu, agar senantiasa mendoakan anak-anak kita kebaikan-kebaikan, mendoakan mereka menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang bermanfaat. Khairun nas anfa'hum linas, bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Berikan mereka terus motivasi agar mereka terus menimba ilmu. Di hari spesial ini adalah hari ibu. Hari ibu adalah ibu yang luar biasa. Mungkin tanpa jasa ibu, kami anak-anak mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Andaikan saat ibu itu Allah menguji ibu dengan ujian yang luar biasa, mungkin dari segi ekonomi, andaikan kami dibuang di tempat sampah, atau dibuang di got, atau dibuang di mana, mungkin kami tidak bisa seperti ini. Karena ketulusan ibu, keikhlasan ibu dalam mendidik anak-anaknya, hingga kami bisa sukses. Makasih ibu, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Dari Ahmad Usman, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di luar dari uang, hal apa yang membuat ibu bangga terhadap kita? Iya. Ya, pertama, orang tua kita bangga kalau kita melaksanakan sholat. Masya Allah. Jadi banyak orang tua sampai saat ini saya komunikasi pada mereka adalah ketika menyekolahkan mereka di sekolah agama, di madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, ataupun aliyah, mereka menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu antaranya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tuanya, dan tentunya melaksanakan perintah-perintah Allah, yakni sholat. Karena nanti ada amal yang tidak akan putus. Idza matabnu adama inqata'a amaluhu. Ada 3 amal yang tidak akan pernah putus. Salah satunya adalah awaladin solihin yat'ulah, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Terserah nak, kau mau jadi apa, tapi ayah ingin bahwa engkau menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Melihat engkau sholat, mungkin mereka akan bahagia. Yang kedua, engkau berprestasi. Jadi prestasi apapun engkau berprestasi, tentunya ini akan membanggakan bagi orang tua. Tentunya mereka ikhtiar menyekolahkan kalian, mengkuliahkan kalian. Tentunya mereka ingin jadi sarjana. Orang tua kalian bangga. Buatlah tetesan air mata, bukan tetesan sedih karena kalian telah berbuat jahat. Bukan, teteskanlah air mata dengan tetesan prestasi yang luar biasa. Tentunya bangga. Bagi ibu saya senang ketika melihat saya melaksanakan sholat, mendoakan mereka. Itu kebanggaan yang luar biasa. Maka kalian disekolahkan, tetaplah melaksanakan perintah Allah, yakni sholat 5 waktu. Itu menjadi sebuah kebanggaan dan semangat menimba ilmu. Orang tua menyekolahkan kalian agar apa? Man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalian akan hidup bahagia ketika kalian punya ilmu. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Maka dengan ilmulah ini akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kalian. Ada Ustaz selanjutnya lagi dari Lilian Rahmawati, Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana anak sukses secara materi dan jabatan, tapi tidak akur dengan sang ibu?
Bahkan beberapa waktu pernah cekcok atau bersih tegang. Mohon penjelasannya. Masya Allah. Saya teringat ini kesuksesan, ada dulu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang sukses, kecil dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Kemudian ketika besar dia sudah berkeluarga, tapi dia lupa dengan ibunya. Ketika itu sahabat Bilal bin Rabah melaporkan pada saat sakaratul maut dibacakan surah Yasin, tapi tetap tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saat itu pun sahabat Bilal menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang yang tidak bisa melafazkan dan sudah di akhir hayatnya dia susah melafazkan kalimat La ilaha illallah. Lalu Nabi bertanya, apakah dia masih memiliki ibu? Iya, dia masih memiliki ibu. Ibu itu tinggal di sebuah gubuk. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, coba temui ibunya agar dia mau memaafkannya. Tapi ibunya tidak mau. Dan pemuda ini, laki-laki ini susah mengucapkan kalimat itu dan merasa pada saat sakaratul maut susah sekali mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Lalu Nabi perintahkan bakar pemuda itu. Mendengar ucapan itu disampaikanlah kepada ibunya, wahai ibu, seandainya kau tidak maafkan anak itu, maka Rasulullah akan membakarnya. Maka saat itu hati sang ibu disakiti luar biasa oleh anak yang dicintainya. Maka saat itu ibu pun memaafkan, sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, aku memaafkan anakku. Begitu dimaafkan anaknya, pada saat sakaratul maut, anak itu pun bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Hati seorang ibu, walaupun dia disakiti oleh seorang anak, namun hati ibu sangat sayang kepada anaknya. Maka demi Allah, kau sukses hidupmu di dunia, kau punya jabatan, tapi kalau engkau zalim terhadap ibumu, Masya Allah, kau tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Ingatlah, saat ini kalau kita sukses, kita zalim kepada ibu kita, suatu saat anak kita akan zalim kepada kita. Saya teringat satu kisah lagi tentang Zuraij. Zuraij adalah seorang anak yang taat beribadah. Ketika ia melaksanakan sholat, dipanggil oleh ibunya berkali-kali, ia tidak menjawab. Dia bingung antara melanjutkan sholatnya atau menjawab sang ibu. Maka saat itulah sang ibu mengeluarkan kata-kata, di mana kata-kata ini yang menjadi ujian bagi Zuraij. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, kisah-kisah tadi sejatinya mengingatkan kepada kita. Ingat, ketika kita durhaka kepada ayah ibu kita, azabnya tidak menunggu di akhirat, tapi dunia Allah langsung menurunkan azab itu. Kalau ingin bahagia dunia, maka muliakanlah ibumu. Ingin bahagia akhirat, dunia akhirat, muliakanlah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Sebab dari doa mereka di tengah malam dengan tetesan air mata yang mengalir terus deras, doa itulah yang sejatinya dikabulkan oleh Allah, yang membuat kita sukses. Sampai saat ini pun saya sadar kenapa sholat subuh saya, alhamdulillah, bisa istiqomah di masjid, karena ada satu doa ibu yang selalu membangunkan saya sejak kecil untuk sholat di masjid. Dan alhamdulillah, untuk itu kita berdoa, kita kirim Fatihah untuk ibu kita semua yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Kita doakan mereka, semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Tidak ada pertanyaan lagi? Masih ada? Satu lagi, oke. Ustaz, saya sudah mu'araf hampir 10 tahun. Iya. Tapi keluarga saya masih non-muslim, termasuk ibu. Yang ingin saya tanya, bagaimana dengan konsep Islam tentang surga telapak kaki ibu? Sementara saya dan ibu beda akidah. Beda akidah dengan ibu, tapi tetap kita punya kewajiban memuliakan orang tua kita. Sebatas kita beda paham, beda akidah, tapi masih ada kewajiban yang tidak pernah putus, yaitu kewajiban seorang anak berbakti kepada keduanya, walaupun keduanya berbeda keyakinan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada ayah dan ibu kita.
Jadi apapun kita beda keyakinan, tetapi masih ada kewajiban berbakti kepada keduanya. Ada satu pertanyaan penting. Lah bagaimana seandainya ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia? Apakah masih ada kewajiban kita berbakti kepada keduanya? Pertanyaan inilah yang pernah ditanyakan oleh seorang pemuda di kalangan Bani Salamah. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masih adakah kewajiban seorang anak berbakti kepada ayah dan ibu kita walaupun keduanya sudah meninggal dunia?" Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Lalu bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah as-salatu alaiha, yakni mendoakannya. Yang kedua, istighfarulahuma, memohonkan ampun kepada keduanya. Yang ketiga, tunaikan wasiat. Selama ayah ibu kita berwasiat untuk kebaikan anak kita kepada anak-anaknya, maka laksanakanlah wasiat itu. Yang keempat adalah menjalin hubungan dengan kerabat ayah dan ibu kita. Kalau ayah ibu kita punya adik atau punya kakak, maka muliakanlah mereka. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah, anak dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah ibnu Umar. Jadi ketika ayah Umar bin Khattab meninggal dunia, maka anaknya memuliakan teman-teman ayah kita. Yang kelima, kita bisa lakukan yakni dengan bersedekah, kita niatkan atas nama ayah dan ibu kita. Kita memiliki harta, kita memiliki uang, dimanapun kita berada, ketika ada kotak amal, isikanlah, walaupun 1.000 rupiah, titipkan, kita niatkan untuk sedekah atas nama ayah dan ibu kita. Itu pesan almarhum Syekh Zabir. Masih ada lagi? Satu lagi, silakan. Tidak menyebutkan nama, Ustaz. Oh, enggak, no problem, enggak ada masalah. Ini sangat menarik pertanyaannya, Ustaz. Iya. Katanya dia ini punya ibu bapak, tapi bapaknya itu seorang waria, ibunya itu seorang yang gelap-gelap malam gitu. No. Terus anaknya dia ini adalah anak pesantren. Dia lari ke pesantren karena ibu bapaknya sudah tidak merawatnya lagi. Itu dia ingin kembali bergabung dengan keluarga, mengumpulkan keluarga, tapi ibu bapaknya tidak mau lagi karena sudah fokus di profesi masing-masing. Baik, tema kita dasarnya orang tua terhadap anaknya, tapi ada satu lagi, dasarnya doa anak kepada orang tua. Terus doakan, wahai akhi, wahai sahabat, wahai teman, sahabat-sahabat, doakan terus. Allah menguji seseorang sesuai dengan kemampuannya. Antum masih mendapat hidayah Allah, bisa belajar di pondok pesantren. Belajarlah bersungguh-sungguh, dan tiap malam setiap Anda belajar, minta doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita. Saya yakin doa antum ikhlas kepada Allah, minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Yang kedua, minta sama kiai, Pak Kiai, doakan ayah ibu saya agar ayah ibu saya juga mudah-mudahan akan kembali ke jalan Allah. Inilah saya minta kepada Allah. Dulu ketika ayah saya belum sholat, sering menyuruh ayah sholat, saya minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon agar ayah saya mau melaksanakan sholat. Alhamdulillah, sampai sekarang ayah saya khusyuk melaksanakan sholat dan tidak tertinggal sholatnya. Ini jadi satu kebahagiaan bahwa kita yakin bahwa setiap tetesan doa kita pasti Allah akan ijabah. Saya yakin, saya juga akan berdoa agar antum tetap sabar, tetap istiqomah, terus belajar di pondok pesantren, jangan berhenti, dan selalu berdoa. Di setiap Anda ikut majelis-majelis ilmu, di setiap Anda bangun malam, Anda minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada ayah dan ibu Anda. Apapun profesinya saat ini, yakin Anda tetap bangga kepada ayah dan ibu Anda, tapi Anda tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan jalan yang benar. Sabar sahabat, saya yakin Anda bisa. Baik sahabat netizen yang dimuliakan Allah, tentunya kita akan selalu berdoa kepada ayah ibu kita,
Mudah-mudahan ayah ibu kita memberikan tempat yang mulia di sisi Allah. Bagi ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia, ayo kita doakan, kita kirim surah Fatihah agar Allah memuliakan mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, melipat gandakan seluruh kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau ayah orang tua kita berbuat baik selama hidupnya, semoga Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat netizen yang dimuliakan Allah, saya Karjianto, seorang santri dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe di channel Netizen Kajian Online. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, dan kalau kajian ini bermanfaat tolong share dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat channel ini, dan saya undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Semoga ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, dan ibu kita sayangi bukan cuma hari ini saja, tapi setiap hari. Beliau-beliau harus tetap kita muliakan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.